Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidina qutb al-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina Ali Abi Alawi wa jami'i al-awliya tis'ah fi jazirati Jawa khususan ila ruh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bin Abdullah wa jami'i dzurriyyah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa usulihim wa furu'ihim wa ila ruh mu'alif wa ila ruh Sayyidina Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wa auladihi al-jami' al-Habib Muhammad al-Mahdi wal Habib Abi Bakar Sayyid al-Walid al-Habib Hasan wa Sayyid al-Walid al-Habib Salim wa ila ruh Sayyid al-Walid al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shihab Sayyid al-Walid al-Habib Abdul Qadir bin Umar Bashir al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim al-Hafiz wa usulihim wa furu'ihim wa ila ruh الوالد حجي صوفياني بن ديدة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون وجدي دد حجي سليمان حجي قريش جدتي حجي صافية بنت سدين وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ayah hendak ya Haji Ghazali musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur dalam sehat wal afiat, mudah-mudahan senantiasa bisa mengarahkan kita, mengingatkan kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayuhal ahbab, kajian kita pada minggu ini masih dalam kajian fikih dengan kitab At-Taqriratus Sadidah. Terakhir kita membahas tentang masalah Ihya'ul Mawat ya, dan ini sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi pembahasannya. Yang paling terakhir kita bahas apabila ada tanah yang tidak diketahui apakah pernah dimakmurkan, apakah sudah dimakmurkan di zaman jahiliyah atau di zaman Islam. Nah, ini ya. Jadi tanah dimakmurkan, kita memakmurkan satu tanah yang mana tanah ini pernah dimakmurkan sebelumnya, dihidupkan ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih dihidupkan di zaman jahiliyah atau di zaman setelah Islam, setelah Nabi diutus. Ini khilaf. Kata Imam Ramli dan ayahnya
tidak boleh kita menghidupkan tanah tersebut karena nggak jelas, siapa tahu dihidupkan oleh orang yang sudah di zaman Islam. Kata Ibnu Hajar boleh, nggak apa-apa, seperti tanah mati nggak ada pemiliknya. Nah sekarang pembahasan berikutnya ya adalah masalah at-tahajjur. Katakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu at-tahajjur 'alal ardi. Ya, at-tahajjur 'alal ard. Tahajjur itu sebenarnya membatukan ya, meletakkan batu di atas tanah. Tahajjur itu memberi batasan batu ya, meletakkan batu supaya tanah ini bisa nggak jadi milik kita, maksudnya gitu ya. Dari kata-kata hajar, batu tahajjur itu membatu, memberikan batas dengan batu di atas tanah. Apakah kalau ada orang ini tanah kosong nih, nggak ada yang punya, terus ada orang naruh batu begitu, apakah itu sudah bisa dikatakan menghidupkan tanah sehingga jadi pemiliknya ya? Kan dalam kemarin kita bahas masalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Kalau kita memakmurkan satu tanah yang mati ya, dengan cara kita mendirikan bangunan, rumah, atau kita tanamin kebun ya, persawahan, kita pagar, itu jadi punya kita tuh, mau berapa hektar kita serah, karena nggak ada yang punya. Nah ini nggak bangun rumah, nggak nanam pohon, nggak bikin persawahan, cuma ditumpuk batu aja. Apakah itu sudah dikatakan ihya'ul mawat sehingga dia jadi pemiliknya? Nah katanya di sini la yusamma ihya'an. At-tahajjur, meletakkan batu di tanah itu tidak dinamakan ihya'an, menghidupkan tanah yang mati. Belum, naruh batu doang ya, ngapain semua juga bisa naruh batu ya. Fala tumlaku bihil ardu, maka tidak bisa dimiliki bihi dengan tahajjur tadi, peletakan batu, al ardu tanah tersebut nggak bisa dimiliki, belum jadi milik ya. Nah bagaimana orang dikatakan mengadakan tahajjur? Wa yahsulu bi ahadi thalathati umur ya, bisa hasil ya tahajjur ini dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, idza syara'a fi ihya'iha wa lam yutimmahu ya, apabila dia sudah memulai dalam menghidupkan tanah tersebut dan belum menyempurnakannya. Nah ini masih bisa nih ya, bisa kita miliki dengan cara meletakkan batu tadi apabila kita sudah mulai menghidupkan tanah tersebut ya, misalnya udah mulai menggarap tanahnya, mau dibikin sawah, membajak tanah, mau bikin sawah, atau menyiapkan sumur, bikin pengairan, atau bikin udah mulai nanam pohon buat kebun. Nah ini, tapi belum sempurna. Nah ini sudah tahajjur namanya itu ya, sudah hasil. Yang kedua, idza nasobal alamah. Idza nasobal alamat, apabila dia menegakkan tanda-tanda, kanasbil ahjar, seperti mendirikan batu, menumpuk batu, walam yazid ala kifayati, dan tidak menambahkan sesuai, tidak melebihi dari kecukupan tumpukan tadi. Jadi menumpuk batu yang sewajarnya saja, jadi tumpuk batu ya. Wa kana qadiran ala imaratihi halan, dan dia mampu untuk menghidupkan tanah tersebut saat itu juga. Jadi udah mulai numpuk-numpuk batu, kayak orang mau bikin rumah kan, pondasi dulu tuh, tumpuk batunya tuh. Udah mulai, cuma belum sempurna, nama tahajjur ya. Tapi ini belum jadi milik ya, itu baru dinamakan tahajjur. Ima ente udah mulai memakmurkan tapi belum menyempurnakan, atau ente menyusun batu-batu ya, dan belum mulai takmir, belum mulai menghidupkan tanah, coba batu itu udah disusun ya. Yang ketiga, idza aqta'ahu al-imam ardhan liyuhyiha, apabila imam memotong bagi dia tanah, artinya memotong di sini memberikan sebidang tanah. Imam, pemimpin negara, khalifah atau presiden, memberikan kepada dia sebidang tanah, liyuhyiha, untuk dia hidupkan tanah tersebut. Kayak orang transmigran kan dikasih tanah sama pemerintah, tuh tanah ente 1 hektar, situ 2 hektar, situ tuh. Nah itu namanya tahajjur, udah ada bagian, cuma belum jadi milik karena belum dia hidupkan. Nah, bagaimana hukum tanah setelah ditahajjur? Tahajjur tadi tuh tumpuk dengan tanah sebagai tanda. Hukmul ardi ba'da tahajjur, hukum tanah setelah mengadakan tahajjur, yakunu huwa aula biha min ghairihi. Yakunu, maka ada siapa, huwa dia,
aula, lebih utama biha terhadap tanah tersebut, min ghairihi, dibandingkan orang lain. Walaupun belum jadi milik kita, tapi kita sudah melakukan tahajur tadi. Apa tahajur tadi? Udah mulai menghidupkan, cuma belum sempurna. Udah mulai numpuk-numpuk batu sebagai tanda, ya, cuma belum memakmurkan. Tapi bisa kalau memakmurkan. Atau udah dibagi bagian sama imam, tapi belum dimakmurkan. Nah, itu kita lebih utama untuk menghidupkan tanah tersebut. Arti lebih utama bagaimana? Fayahrumu ala ghairihi muzahamatuh, maka haram bagi orang lain muzahamatuh, merebutnya dari orang tersebut. Rebutan, nggak boleh. Anak udah dibagi tanah sama imam, berarti kan sudah tahajur. Atau anak sudah masang batu-batu untuk persiapan pembangunan, tapi belum bangun, berarti sudah tahajur. Anak udah mulai bangun rumah tapi belum jadi, udah tahajur namanya. Ini anak walaupun belum milik anak lebih berhak menghidupkan tanah tersebut dibanding orang lain. Misalnya Bang Zainul tiba-tiba anak udah bikin tanah baru bikin rumah baru pondasi, tiba-tiba anak nggak terusin nih karena belum disempurnakan. Bang Zainul nerusin bikin rumah. Ngapain? Gua terusin aja. Gua mau tinggal di sini. Saya lebih berhak. Nggak boleh ente ngerebut dari anak. Karena anak udah mulai duluan. Walaupun belum jadi milik saya. Kapan jadi milik saya? Kalau saya sudah memakmurkannya. Udah bikin rumah, udah bikin pagar, ya, udah bikin kandang misalnya itu, nah, rumah bener. Nah, walaupun belum jadi milik saya lebih berhak dibandingkan orang lain. Artinya gini, haram ente ngerebut dari anak tanpa izin anak, kecuali Bang Zainul ngomong, Ustaz Hafid, itu rumah pondasi jadi mau dibikin, ya, yang tanah kosong itu, kayak malas, nggak ada biayanya, malas lagi, ya, nggak sempat ngurusinnya. Saya lanjutin ya, buat saya ya. Nah, ini ambil aja terusnya. Nah, itu boleh namanya. Tapi ngerebut dari anak haram. Ya, jelas? Hukumnya haram. Walakin, harus izin dulu. Walakin lau zahamahu akhar wa amaraha malakaha ma'al ithim. Tapi gini kata para ulama. Akan tetapi seandainya ada orang merebut dari dia, ya, dia udah bikin pondasi terus ditinggal, ya, tanah kosong nih, tanah nggak ada yang punya. Ente tinggal nggak jelas, tiba-tiba Diki masuk lanjutin tuh bangun rumah, ya, terus dia bikin rumah beneran, pintu, tembok, atap, bikin pagar, bikin buat taruh kendaraan, ya, garasi misalnya atau kandang. Nah, udah jadi rumah. Ini gimana nih? Apakah dia memiliki hak tanah tersebut? Iya. Kalau dia sudah selesai menghidupkan tanah tersebut, layak disebut sebagai tempat tinggal atau kebun atau sawah, maka Diki atau Bang Zainul tadi jadi pemiliknya, tapi dosa begitu. Paham? Jadi pemiliknya, tapi cara begitu dosa, karena ente ngerebut hak orang walaupun belum jadi milik, tapi kan dia udah mulai ngidupin. Nah, cara terbaik bagaimana? Ngomong aja dulu, ente mau lanjutin nggak? Kalau nggak, aja deh, mendingan daripada kosong tuh tanah. Nah, gitu. Yaudah, ente aja dah, itu nggak apa-apa, ya, supaya nggak dosa. Tapi kalau ente ngerebut, ya, itu haram hukumnya, haram tapi bisa ente miliki. Nah, ya. Wa idza talat muddatut tahajjur, apabila waktu tahajudnya lama, dia baru bangun pondasi tanah doang, pondasi rumah, ditinggal sama dia. Atau imam sudah ngasih bagian, nih tanah ente 2 hektar ya, ditinggal sama dia, nggak dimakmurkan, ya, atau udah numpuk-numpuk batu buat batas-batas tanah, ditinggal sama dia, lama lagi ninggalnya. Nanti dipanggil imam, fayukhayyiruhul imam, imam akan memanggil dia untuk memberikan dia pilihan baina ihya'iha, antara menghidupkan tanah tersebut, wa baina tarkiha, atau meninggalkan tanah tersebut. Panggil tuh, saya misalnya udah kasih tanah sama imam nih, anda nggak hidupin tuh tanah, diemin aja, dianggurin. Akhirnya udah setahun 2 tahun imam, lu manggil saya, Fit, lu kan transmigran, iya, gua udah kasih tanah, ngapa nggak lu garap tuh tanah, bikin agak kebun kek, sawah kek, apa kek, didieminnya begitu, mau apa enggak? Nah, pilihan. Kalau mau, itu hidupin tuh tanah, garap tuh tanah. Kalau nggak mau, anak kasih orang lain. Gitu. Jadi kasih pilihan nih, ya. Nah, fa inistahmala, kalau seandainya saya bilang, saya minta waktu Pak Imam, ya, Pak Imam, saya minta waktu dah, kasih saya waktu, kasih nggak waktu? Fayuhmal, maka diberikan tenggang waktu, muddatan qasirah, pada dalam waktu yang singkat saja. Jadi jangan lama-lama. Nanti kapan bisa ngidupin tanah? Setahun lagi? Kelamaan setahun. Sebulan. Ente persiapan sebulan, kalau ente bisa garap, anda kasih buat ente. Kalau enggak, anda oper orang lain. Nah, itu
silakan. Nggak boleh lama-lama, karena tanah itu daripada nganggur mendingan digarap biar ada manfaat buat orang lain. Jelas? Nah, ini hukum tahajur. Nggak tahu di Indonesia ada nggak begitu? Ya mungkin Transmigran lah contohnya lah, Pak. Kan di antara cara tahajur itu tanah diberikan oleh pemerintah. Nah, orang-orang Transmigran kan dia nggak punya tanah awalnya. Masuk, kenapa? Rumah bedah enggak, itu tanah dia kan. Ke rumah bedah rumah maksudnya. Rumahnya dibagusin. Nah, itu enggak, itu tanah dia. Karena awalnya udah ada rumahnya. Ini kan kalau namanya Ihyaul Mawat, tanahnya kosong melompong, nggak ada yang punya. Nah, itu tanahnya Ihyaul Mawat. Nah, kalau kita kan semua tanah air, tanah bumi, kekayaannya dikuasai oleh negara. Berarti kalau negara memberikan wewenangnya kepada salah seorang rakyatnya atau warganya, maka dia bisa memiliki. Seperti Transmigran, orang Transmigran dari Jawa ke Sumatera nggak punya tanah, cuma dikasih lahan sama pemerintah. Tuh, ente anda kasih tanah 2 hektar, terserah mau tanam apa, mau bikin sawit silahkan, mau bikin kebun mangga, mau bikin sawah silahkan, bebas. Nah, jadi digarap sama para Transmigran tadi. Nah, ini termasuk Ihyaul Mawat. Jadi hakim itu atau presiden punya hak. Misalnya udah dikasih tanah sekian hektar, didiemin aja, dan dipanggil sama hakim. Ente mau apa enggak? Kalau enggak, anda kasih yang lain masih banyak yang mau. Ya, pilih. Ya udah Pak Hakim, saya mau dah, cuma kasih waktu seminggu ya. Apa seminggu? Ya. Cuma kalau lama nggak boleh. 2 tahun dah tunggu, jadi 2 tahun mah kasih saya ini tanah. Ya, kalau dipakai produksi bisa menghasilkan beberapa kali panen. Ya, jadi ini pengertian tahajur. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang fasal baru. Al-huququl mushtarakah, hak-hak yang dimiliki bersama. Jadi ada perkara-perkara tertentu yang dimiliki secara bersama-sama, siapa aja berhak memiliki. Ya. Apa itu maksudnya? Ya, nanti kita bahas satu persatu. Al-aslu, dalil fiha dalam masalah hak-hak yang dimiliki bersama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-muslimuna syuraka'u fi thalathatin. Orang-orang Islam itu syuraka, berserikat, ya, memiliki hak bersama-sama fi thalathatin, dalam 3 perkara. 3 perkara bagi orang Islam kita miliki secara bersama-sama. Yang pertama al-ma'u, air, wal kala itu lahan untuk menggembala kambing. Ya, al-kala itu tempat menggembala hewan. Ya, padang rumput itu namanya kala. Ya, wan nar, dan api. Ini 3 perkara dimiliki secara bersama-sama. Air, padang rumput untuk menggembalakan hewan. Yang ketiga api. Ya, ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad. Nah, sekarang permasalahan kita bahas air. Hafrul bi'ri, ya, menggali sumur, bimawatin, di tanah yang mati yang gak ada penghuninya, au milkin, atau tanah yang ada pemiliknya. Nah, kan tadi Nabi bilang air dimiliki bersama-sama. Sama enggak kalau ada orang gali sumur di tanah yang gak ada pemiliknya sama tanah yang ada pemiliknya? Apakah air yang dimiliki bersama-sama atau enggak? Ini yang kita bahas. Ya. Idza hafara bi'ran, apabila seseorang menggali sumur, bi ardin, di satu tanah, mawatin, yang mati, tanah mati, arti tanah mati nggak ada pemiliknya, ya, di hutan pokoknya kita gali sumur. Litamalluk, untuk dia miliki. Jadi waktu dia itu tanah kan nggak ada yang punya, dia gali sumur dengan niat untuk memiliki. Maka hukumnya bagaimana? Malakal arda wa ma'aha, maka dia memiliki tanahnya dan airnya. Jadi sumur itu punya dia, airnya pun punya dia, menjadi milik dia. Paham? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, idza hafara bi'ran, apabila seseorang menggali sumur, bimilkihi, di lahan milik dia. Tanah saya gali sumur. Ya. Maka malaka ma'aha, dia memiliki airnya, ya. Kalau tanahnya kan udah punya saya, tanah punya saya. Terus saya gali sumur, maka itu air yang ada di sumur itu malaka ma'aha, jadi milik saya. Dia memiliki air dari tanah tersebut. Kenapa? Li'annahu nama'u milkih, karena dia itu seperti tumbuh dari harta miliknya.
sesuatu yang tumbuh dari harta miliknya. Seperti apa? Kasamarah, seperti buah. Kita beli tanah, ada pohonnya, tiba-tiba pohon itu nggak lama berbuah, ya itu buahnya punya kita. Walaupun kita cuma beli tanah sama pohonnya, berbuah, itu kan tanahnya udah punya saya, ya. Jadi buahnya juga punya saya. Walaban, dan juga seperti susu. Saya beli onta, ya, tiba-tiba tuh onta hamil, akhirnya keluar susu. Nah, apakah susunya punya pemilik pertama? Enggak, udah punya saya. Itu mah udah hak saya karena udah saya beli. Saya waktu beli cuma beli ontanya doang, nggak ada susunya. Iya, tapi kan dia berkembang. Setelah berkembang jadi punya saya. Paham? Sama seperti itu. Saya beli tanah atau saya memiliki tanah itu saya gali sumur, sumurnya itu keluar air, airnya punya saya. Tanahnya juga punya saya. Yang ketiga, idza hafara bi'ran. Kalau seseorang menggali sumur bimawatin, di tanah yang mati, nggak ada pemiliknya, tapi tidak niat memiliki, lil intifa, untuk mengambil manfaat saja. Saya nggak niat gali sumur untuk saya miliki, enggak, cuma emang saya butuh air, saya gali sumur, ya, lil intifa, supaya bisa memanfaatkan biha, dengan ya tanah tersebut, tanah mawat tadi, muddata iqamatihi, selama dia tinggal di situ. Saya ada tanah kosong, ya, saya tinggal di situ, cuma nggak ada air nih, ya, nggak ada sumur di situ, nggak ada yang punya tanahnya, mata air nggak ada, akhirnya dia gali sumur, tapi niatnya nggak memiliki, niat cuma bisa supaya kalau ada air kan saya bisa tinggal di situ, bisa manfaatin airnya buat saya minum, buat saya makan, buat saya mandi segala macam, tapi tanpa niat memiliki. Gimana hukumnya? Tergantung niat, ya. Kalau yang pertama niat memiliki, itu jadi milik dia. Kalau tanpa niat memiliki, fahuwa aula biha, maka dia lebih utama dalam memanfaatkan air tersebut, ya. Aula biha, dia lebih utama biha, dengan tanah tersebut dan airnya, ya, min ghairihi, dibandingkan orang lain, hatta yartahila, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Saya nemu tanah kosong, nggak ada pemiliknya, saya mau tinggal di situ, cuma saya nggak pengen miliki, sementara doang, ya, sementara doang saya mau di situ, karena saya tujuannya bukan di sini, saya mau pergi lagi nih. Akhirnya karena di situ nggak ada air, saya gali sumur. Gali sumur pun nggak niat memiliki, yang penting supaya saya bisa tinggal di situ. Kalau nggak ada air gimana bisa tinggal? Saya gali sumur, air keluar. Nah, selama saya tinggal di situ, saya lebih utama memanfaatkan air itu, lebih berhak memanfaatkan itu dibanding orang lain. Tiba-tiba dikit datang mengambil air, nggak boleh dik, ya, tar dulu, saya lebih utama di sini, lebih berhak. Kalau saya butuh, ya, ente nggak boleh main sembarangan ambil, harus izin dulu sama saya, itu, ya. Karena saya lebih berhak, walaupun juga milik saya, tapi saya lebih berhak. Saya yang gali, ya, saya yang nyiapin semuanya. Anda lebih berhak, ya. Kalau Anda udah pergi, begitu Anda mungkin sebulan di situ atau setahun di situ. Setelah setahun saya tinggal, saya pergi lagi tempat lain, maka orang lain boleh mengambil manfaatnya, boleh mengambil manfaatnya. Jelas? Ya. Tapi zaman sekarang sih kayaknya ada nggak tanah mawat? Nggak ada ya. Di Jakarta kayaknya semua tanah udah ada pemiliknya. Bahkan sampai rebutan pemiliknya itu, bilang punya gua, katanya punya adik gua, punya abang gua, rebutan, ya. Nah sekarang masalah kalau punya air, apakah kita wajib ngasih air itu ke orang lain? Wujubu badlil ma, kewajiban memberikan atau menyerahkan air. Idza malakal insan, apabila seseorang memiliki air, fi bi'rin, di sumur, au ainin, atau mata air, mimma yustakhlaf, dari air yang bisa berganti, arti yustakhlaf itu bisa tergantikan, diambil airnya keluar lagi, diambil airnya keluar lagi, gitu ya. Beda kalau air lam yustakhlaf, artinya nggak bisa tergantikan. Kalau air diambil habis, berarti nggak bisa tergantikan. Ini sumurnya kalau airnya diambil keluar lagi, mata airnya kalau diambil keluar lagi, nggak habis airnya. Ini hukumnya gimana? Kalau kita punya air seperti itu, saya memiliki sumur yang airnya nggak habis, atau mata air yang juga airnya nggak habis, kalau diambil, ya, yang tergantikan bisa keluar lagi, fayajibu alaihil badlu, maka wajib bagi diri dia menyerahkan atau memberikan air tersebut. Maksudnya gimana? Ai taqdimul ma, yaitu mendahulukan atau menyerahkan air, liman yahtajuhu, bagi orang yang membutuhkan. Wajib kita ngasih. Ada orang kehausan, kita punya sumur, ya, Pak minta air, Pak minta air, boleh kita larang? Nggak boleh, karena air itu hakul mustarakah, hak bersama, ya. Air kan dari Allah,
Bukan ente bikin, bukan, ente cuma gali sumur doang. Airnya dari siapa airnya? Dari Allah. Nah kata Rasulullah tadi hadisnya kan, air, padang rumput untuk pengembala, dan api ini milik bersama-sama. Walaupun ente memiliki sumur tersebut, tapi kalau ada orang butuh, wajib gak kita kasih? Wajib kita kasih. Ini jangan pelit sama tetangga sumurnya kering, kita sumurnya gak kering, alhamdulillah, nggak mau ngasih, dosa itu. Sampai dia kehausan, gak bisa makan, gak bisa minum, dosa. Kan punya saya, Ustaz, terserah saya. Oh, nggak boleh dalam Islam. Air punya bersama, ya. Ente kan timbang gali sumur doang. Kalau Allah nggak kasih air, jadi nggak sumur? Nggak keluar, nggak jadi sumur. Allah kasih tuh air, ya. Dan juga katanya wajib dia berikan pada orang yang butuh, wa adamu akhdhil 'iwad 'alaihi, dan tidak boleh mengambil bayaran atas air tersebut. Ya udah, lu haus ya? Iya. Emang kenapa sumurnya kering? Kering. Ya udah ambil, tapi seliter 2.000 ya. Beli. Boleh begitu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Ya. Jadi kalau kita punya sumur, punya mata air, tapi sekarang kenyataannya kan diperjualbelikan airnya, dikomersilkan, itu Fit, Aqua, Le Mineral, kan menguasai mata air dia, menguasai mata air. Ya, jadi warga nggak bisa ngambil tanpa izin dia. Padahal sebenarnya nggak boleh dari segi syariat. Ya. Walakin bisyurut, tapi kewajiban memberikan air ini dengan syarat. Ada syarat-syarat. Kapan wajib kita ngasih orang yang butuh? Ada syaratnya. Syurutu wujubi badlil ma' arba'atun. Syarat-syarat wajib memberikan air ada 4. Kapan kita wajib ngasih air ke orang lain? 4 syaratnya. Karena air ini tidak kita punya, bukan hak kita pribadi, hak bersama-sama. Maka dibahas di sini. Ya, dalam bab al-huququl mushtarakah, hak-hak yang dimiliki bersama. Kapan seseorang wajib menyerahkan air pada orang lain? Yang pertama, an yakunal ma'u mimma yustakhlaf. Apabila adanya air termasuk jenis yang bisa tergantikan. Jadi kalau sumurnya diambil, airnya keluar lagi. Nah, itu wajib ngasih itu. Ya. Atau kita punya mata air, kita beli tanah di satu tempat ada mata airnya. Kalau diambil tuh air nggak habis, Ustaz, ntar keluar lagi dia. Nah, ini wajib ngasih. Ya. Artinya kalau dia tidak tergantikan, Ustaz, saya punya mata air, cuma kalau diambil minum dia nggak habis, Ustaz, tinggal dikit ini. Nah, ini nggak wajib ngasih. Atau sumur juga begitu. Ya, sumur saya udah nggak keluar lagi, Ustaz, udah kering, tinggal dikit, kalau diambil habis, saya nggak dapat apa-apa, nggak wajib ngasih. Tapi kalau airnya keluar terus, mata airnya keluar terus, wajib ngasih bagi orang yang membutuhkan. Paham? Syarat pertama. Syarat kedua, an yakuna fadilan an hajatih. Adanya air tersebut fadilan, melebihi an hajatih, dari hajatnya dia. Saya punya air, airnya terus tergantikan, keluar lagi, dan saya juga udah cukup, ya, saya udah cukup, ada lebihnya, wajib ngasih. Kalau hajat kita sudah terpenuhi, air masih lebih, wajib ngasih orang lain. Ya, Ustaz, wa amma idza kana yahtajuhu lahu. Adapun seandainya dia butuh bagi dia, air sih ada, Ustaz, cuma saya masih perlu buat makan saya, buat minum saya, buat mandi saya. Kalau saya kasih orang, saya nggak makan nggak minum. Nah, berarti ada lebih, tapi dia masih butuh. Ya, aulibahimati, atau untuk hewan peliharaan dia. Saya sih udah cukup, Ustaz, cuma kan saya perlu ngasih minum sapi saya, kambing saya, kebo saya, ayam saya, burung saya. Ya, ini gimana? Ya, saya punya hewan peliharaan, kambing, sapi, kerbau, onta, berarti masih butuh. Ini gak wajib. Auli zar'ihi, atau dia butuh juga untuk tanaman dia, ya, persawahan dia, pertanaman dia, kebunnya dia. Fahuwa muqaddamun, maka orang ini lebih didahulukan dibandingkan orang lain. Diki datang saya, Pak Hafid, saya meminta air saya udah habis. Dik, mohon maaf, anak air ada, cuma anak butuh buat anak pertama, yang kedua buat hewan peliharaan anak, yang kedua buat nyiram kebun anak. Kalau anak kasih ente, anak nggak minum, kebun anak mati, hewan anak mati, maka anak lebih diutamakan sebagai pemilik air. Paham? Jangan ngamuk-ngamuk, dasar pelit, nggak usah ngamuk-ngamuk, emang hak dia itu, ya, punya dia, dan dia butuh. Beda kalau dia nggak butuh,
pakai deh, orang lebih kos juga sudah cukup, itu silakan. Cuma kalau dia juga butuh, kita nggak boleh memaksakan. Ya. Baik. Yang berikutnya, wa idza tajahu adamiyun akhar li'atashihi, apabila seorang manusia yang lain membutuhkan air tersebut li'atashihi, untuk menghilangkan rasa hausnya. Ada orang haus, aw li bahimatihi, atau untuk hewan ternaknya, dia butuh air untuk dirinya atau hewan ternaknya yang lagi kehausan. Aw li zar'ihi, atau untuk perkebunannya, untuk tanamannya, orang lain nih. Wal malik, dan pemilik air ihtajahu kadzalik, butuh juga. Ada orang lain aus, atau hewannya aus, atau tanaman kebunnya kering, nggak ada air, sedangkan pemilik air butuh juga, sama, saya aus juga, hewan saya aus juga, kebun saya butuh air juga. Gimana hukumnya? Fal mu'tamad, pendapat yang terkuat, taqdimul adami alal masyiyah, mendahulukan manusia, anak Adam, ya, dibandingkan hewan ternak. Jadi kalau saya misalnya Tovan aus, saya aus, ya, dan air pas-pasan ini, ada air buat orang, buat hewan, buat tanaman. Saya aus, Tovan aus. Yang lebih berhak siapa? Kan saya, pemilik air. Nah, setelah saya udah minum, hilang ausnya, sisa air apakah buat hewan ternak dan tanaman, atau Tovan dan hewan ternak dia atau tanaman dia? Dahulukan adami, dahulukan manusia. Jadi saya minum dulu, ada sisanya, Tovan suruh minum. Paham? Ya. Seandainya nih kayak di negara kita sih, insya Allah nggak kejadian, air banyak banget, tinggal ke warung doang, Mas, ya, le mineral, ya. Atau sekarang jangan yang saya beli yang merek Gunung, ya, merek 212, udah jarang sekarang, ya. Dulu kita pengen menghidupkan itu, sekarang membeli Nurul Yakin, malah gratis Nurul Yakin, ya, ambil di Nurul Yakin gratis, yang benar tuh begitu, gratis ambil, ya. Baik. Kemudian wa taqdimul hayawanil muhtaram, setelah manusia udah, lalu ini saya udah minum, Tovan udah minum, udah haus lagi, ada sisanya, dahulukan apa Ustadz? Dahulukan tanaman atau hewan, ya, taqdimul hayawanil muhtaram, dahulukan hewan yang terhormat, dahulukan hewan yang terhormat, walau ghairu adamiyyin, walaupun bukan manusia, ya, ala syajaril malik wa zar'ih, mengalahkan tanamannya pemilik air, ya, pohon pemilik air dan tanaman pemilik air. Jadi kalau, ya, setelah manusia udah minum, pilihannya gini, hewan saya sama hewan Tovan, tanaman saya sama tanaman Tovan, mana yang dahulukan? Apakah hewan saya dan tanaman saya habis itu habis, hewan Tovan mati, tanaman Tovan mati, atau hewan saya sama hewan Tovan, tanaman mati, mana yang dahulukan? Dahulukan hewan, ya, dahulukan hewan. Kenapa? Lihurmatir ruh, untuk menghormati ruh, biar nggak mati. Jelas nih, ya. Tapi ini dengan syarat hewannya itu muhtaram. Apa hewan muhtaram? Ingat di bab tayamum, kalau kita punya air, lalu ada hewan aus, apakah kita pakai untuk wudhu atau mandi, atau kita kasih minum tuh hewan yang aus, lalu kita tayamum? Mana pilihannya? Tayamum kita, hewannya suruh minum, tapi dengan syarat hewannya hewan muhtaram. Nah, berarti ada hewan yang terhormat, ada hewan yang tidak terhormat. Terhormat ruhnya, maksudnya dihormati ruhnya, artinya dijaga supaya nggak mati. Ada 6 hewan yang tidak terhormat, artinya ruhnya kesannya mati, nggak ada ruhnya lagi, biarin aja, nggak masalah. Siapa itu yang pertama? Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini manusia disebut hewan, karena dalam istilah ilmu mantik, manusia itu hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara, manusia. Jadi kalau ada orang nggak sholat, ya, maka dalam hukum Islam, kalau sholat ini dia tinggalkan sebanyak 2 waktu sholat yang bisa dijamak, zuhur, asar bisa jamak,
Maghrib isya bisa dijamak. Zuhur nggak sholat. Diki, kenapa nggak sholat? Males, Ustaz. Tahu kan wajib? Tahu, malas aja. Emang apa, terserah saya, badan saya. Ustaz ngapain nggak ngurusin saya? Ya. Sampai asar. Tanya lagi, Dik, udah sholat zuhur? Enggak. Kenapa? Malas. Ini udah asar nih. Sholat asar, udah zuhur. Ah, malas juga. Malas sholat. Ya, malas sholat. Sampai maghrib. Nah, kalau udah sampai maghrib, berarti ada 2 waktu sholat yang bisa dijamak, zuhur sama asar, ditinggalkan tanpa uzur, panggil sama hakim. Diki, sini. Kata Hafid, nanti nggak sholat zuhur sama asar. Iya Pak Hakim. Kenapa emang? Iya malas aja Pak Hakim. Terserah saya lah, hidup saya. Pak Hakim mau bilang apa? Oh nggak bisa. Dalam syariat, kalau orang meninggalkan 2 sholat yang bisa dijamak, maka dan dia tidak bertobat, hukumannya pancung. Ya, ente mau tobat nggak? Kalau mau tobat, qadha zuhur sama asar. Sholat maghrib, qadha zuhur sama asar. Oh ini Pak Hakim, daripada saya dipancung, saya sholat dah. Nah, itu terhormat, mau tobat. Ya. Tapi kalau dia nggak mau tobat, zuhur, asar nggak sholat, masuk maghrib, ya, sholat, nggak mau, ya. Hakim kita nggak tahu nih, ya. Kan orang nggak sholat kan berarti tidak terhormat dalam Islam, tarikus sholat. Sebenarnya dalam hukum Islam orang ini layak mati karena dipenggal kalau dia ngomong. Maghrib kehausan, haus dong, antum mau punya air. Tadi nggak sholat kan, zuhur sama asar? Iya, sholat dulu. Ogah, sholat dik, nggak mau, malas mah. Ya udah, nggak usah kasih air. Mati gimana? Biarin mati. Karena tidak termasuk hewan yang terhormat. Pelit banget, bodoh. Lu mau tobat nggak? Lu tobat gua kasih air, minum. Kalau nggak, lu mati silakan dah. Kausan dah. Karena memang dalam hukum syariat dia rohnya tidak terhormat, harus dibunuh, dipenggal. Banyak di Indonesia kalau kita pakai hukum Islam, insya Allah nggak terlalu macet Jakarta. Hah? Sepi, ya, karena banyak yang dipancung-pancungin. Nggak salah. Ini yang pertama. Yang kedua, wazani muhsan, orang yang berzina dan termasuk zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan itu orang yang sudah pernah nikah sahih, sudah pernah akad nikah secara sahih, dan sudah pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan pasangannya. Ya, kayak suami istri dan nikah, lalu udah pernah berhubungan seks. Setelah nikah, setelah berhubungan badan, main lagi sama wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, atau istrinya selingkuh sama laki-laki yang bukan suaminya. Nah, perselingkuhan. Orang yang zina muhsan dalam syariat kita, ya, maka hukumnya apa? Dirajam. Apa itu rajam? Disambit batu sampai mati. Ada yang nanya, wah berarti agama kejam banget, lebih kejam yang zina. Ya, ente dengan berzina membuat rancu nasab, melanggar hukum Allah. Ya, nggak kejam itu. Ya, dan orang yang dihukum rajam akan memberikan efek jerak kepada yang lain, takut yang lain. Ya, kalau zina muhsan diapain? Dirajam, dipendam sebagian badannya, disambitin dengan batu. Batunya nggak boleh terlalu gede, nggak boleh terlalu kecil, sedang-sedang saja. Ya, disambitin rame-rame, disuruh kumpul kaum muslimin, nyambitin rame-rame sampai mati. Islam kejam, ente yang kejam. Suami orang ente ajak main, gimana perasaan istrinya, gimana perasaan anak-anaknya? Kejam ente. Ya, kalau dibiarkan zina dalam Islam, hukumnya cuma misalnya hukumnya ringan, ya, dalam Islam yang zina disuruh bayar 3 ekor ayam, ya, gampang itu, zina semua jadinya. Tapi kalau udah ada hukum mati, orang tidak akan main-main dengan perzinahan. Orang yang ninggalin sholat, ya, ini bayangin tuh, sholat aja dipenggal kan, sholat dipenggal, nggak ninggalin sholat tuh 2 kali, penggal. Ya, padahal sholat doang, jangan, bukan sholat doang, ini perkara penting sholat doang. Ya, jangan pikir Islam itu kejam, ente yang bikin ente sendiri. Jadi ini atau di apa kacamata kejam atau enggak itu patokannya hukum Allah. Kalau Allah bilang A, ya A, walaupun orang bilang kejam. Orang yang mencuri mencapai nisab, potong tangan, dari segi HAM kejam enggak? Kejam. Tapi kalau hukum syariat enggak kejam. Itu hukum Allah. Jadi jangan bilang hukum Islam itu kejam, enggak.
ente ketika sudah memilih agama Islam, ente harus tunduk dengan aturan Allah. Nah, ya, jadi dirajam itu. Nah, orang yang zina muhsan dirajam sampai mati. Ini pun ngerajamnya kapan? Kalau dia mengakui perbuatan di hadapan hakim, dia sendiri datang ke hakim, saya zina, rajam saya, wajib rajam. Ya. Yang kedua, kalau ada saksi yang melihat, 4 orang saksi yang melihat masuknya kemaluan orang tersebut ke kemaluan perempuan itu. Seperti kata Rasulullah, seperti ente ngelihat jarum masuk, benang masuk ke dalam jarum. Ngelihat, shoot, ya. Lihat 4 orang. Wih, lihat, ini kan repot saksi begini. Ya. Kalau 4 orang saksi loh, bukan cuma 1, 4 orang saksi, kurang 1 nggak sah. Video enggak, kata para ulama fikih, video tidak dianggap sebagai saksi, sebagai bukti. Kenapa? Karena video masih ada kemungkinan untuk direkayasa. Ya. Walaupun misalnya ini dari segi fikih ya, walaupun misalnya CCTV kan live tuh misalnya, tetap aja, ya. Maka harus, kata para ulama, harus orang langsung. Sama seperti akad nikah tuh, bisa nggak kita akad nikah pakai video streaming? Nggak sah, mazhab kita nggak sah. Harus orangnya langsung. Sama seperti ini, ngelihat langsung nggak? Ngelihat. Waktu itu ada dalam satu riwayat itu ada 3 orang menyaksikan. Saya lihat, ente lihat langsung, lihat seperti masuknya benang ke jarum. Iya, saya lihat masuk kemaluan. Ente lihat. Yang satu, ana sih nggak lihat Pak Hakim, cuma lihat nempel doang orangnya, pelukan. Wah, ini akhirnya 4 orang dicambuk semua. Kesaksian gak diterima. Ini berat itu, menyaksikan itu. Dan ente ngapain juga ngeliatin kan gitu ibaratnya. Ya, 4 orang nih ngapain? 4 masih berarti kan ngajak-ngajak. Sini. Lihat. Berarti kan orang bukan orang yang adil juga, orang fasik. Begituan dilihat cowok yang ada kan kita astagfirullah kabur gitu kan. Ini enggak, manggil-manggil orang. Sini. Lihat. Berarti kan sengaja ngelihat. Ya, nah itu berat makanya. Ya, jadi kalau orang berzina dan dia dihukum muhsan, dihukum rajam. Ini dalam syariat kita begitu. Ya. Kalau orang berzina itu katanya dari 40 orang itu mendapat musibah. Gini, kalau emang ada riwayatnya, ya ada riwayatnya. Orang kalau melakukan perzinahan, kalau Allah murka, itu balanya ya mengenai tetangga-tetangganya. Murkanya itu nggak cuma orang yang berbuat maksiat doang, tapi bala itu kena ke tetangga itu kan 40 rumah dari kita, depan, belakang, kanan, kiri, tempat tetangga. Ya, artinya begini, di syariat itu dianjurkan kalau kita tahu ada kemungkaran secara zahir ya, tahu nih di tempat esek-esek nih, kan ada kos-kosan yang buat begitu tuh, ya. Nah itu jangan diem, kalau bisa bubarin itu. Kok ente rela kampung ente jadi tempat ya kayak lokalisasi gitu dah, kan emang tempatnya tuh, kok rela ente? Ya, kalau ente diem berarti ente ridho dengan kemaksiatan, dosa. Ya, ini kalau tahu, tapi bukan berarti agama nyuruh kita mata-matain, lihat ngintip, ngapa itu dia? Itu nggak boleh dalam agama, tajasus begitu nggak boleh. Ini kalau jelas-jelas, ya jelas-jelas nggak tanpa tedeng-tedeng, perempuan pakai hotpad duduk di depan, ya telepon, gope masuk kan, tempat begituan udah. Tapi kalau enggak, kayaknya kos-kosan biasa Ustaz, kelihatannya gitu, nggak perlu kita ngintip, nggak boleh, dalam syariat nggak boleh. Ya, jadi zani muhsan tidak terhormat. Artinya kalau dia kehausan, kita butuh, hewan kita butuh, biarin aja mati. Karena memang dia haknya untuk dimatikan atau dibunuh dalam syariat. Ya. Jangan bilang kejam ya, enggak kejam. Enggak kejam, Ki. Kalau saksi yang tadi ke tempat itu sengaja nunggu di tempat itu melihat itu gimana? Ya itu dia, kesaksiannya kalau memenuhi syarat diterima. Tapi kelakuan dia sengaja nungguin itu dikatakan fasik. Berarti ente mencari-cari aib orang lain. Ngapain di situ? Saya mau nungguin, mau lihat. Ngapain ngelihat begituan? Ente ngelihat dia buka baju, kan aurat orang itu haram. Tapi saya pengen mastiin berarti ente ngelihat itu dulu. Dosa begitu tuh. Tapi kesaksian diterima. Karena ngelihat langsung. Gitu ya. Makanya jarang dalam sejarah itu orang yang berzina dihukum rajam dengan kesaksian. Ya, di zaman Rasulullah nggak pernah. Semuanya dengan pengakuan. Bukan dengan kesaksian, ngaku sendiri karena merasa bersalah, menyesal, ngaku ya Rasulullah, qad zanaitu, saya zina ya Rasulullah. Itu pun Nabi udah menghindar.
Tapi pura-pura gak denger gitu. Datang lagi, ya, Rasulullah saya udah zina, gak denger lagi. Pura-pura intinya udah gak usah cerita, udah taubat aja sama Allah. Kan kalau nggak ketahuan juga kan nggak diranjang, tinggal taubat. Kalau dosa kita sama Allah segede apapun, selama kita taubatan nasuha, diampuni nggak? Diampuni, nggak usah pakai diranjang. Maksudnya begitu. Kecuali dosa sama orang, ente ngambil hak orang lain balikin, ente menggibah orang lain, minta maaf sama dia. Kalau sama Allah gampang, ya. Makanya hati-hati, bikin dosa sama manusia itu lebih berat dibandingkan bikin dosa sama Allah. Bukan berarti boleh bikin dosa, enggak. Tapi kalau kita berdosa kepada Allah, enggak sholat, enggak puasa, dulu berzina, dulu mabok dulu misalnya, sekarang mau tobat aja udah. Dan tidak usah cerita-cerita, ya. Apalagi bangga dengan maksiatnya, maksiat lagi jatuhnya. Ya, bangga sama maksiat. Ada orang mabok, ya. Bir nih, bir. Belagu lo baru bir doang, gua semua udah bangga. Mau apa coba? Mau vodka, tequila, wine, ya apa yang mau seperti semua ya. Gua baru main sama perempuan cakep, barang baru nih ya. Di mana? Mahkam, baru mahkam doang lu belagu banget. Gua udah kemana-mana cerita. Ngapain cerita? Aib kita buka sendiri, diem aja udah ya. Selama aib kita nggak Allah buka, diem aja. Makanya kata para ulama, kita ini bisa saling menghormati, bisa saling bahkan memuliakan seseorang karena Allah tutupin aib orang tersebut. Saya kadang kalau mikir ucapannya Syekh Muhammad Ramdan Duti, ulama besar itu ya, matinya syahid di bom. Beliau itu nggak pernah mau dicium tangannya, nggak pernah. Beliau sempat datang ke Rubat Tarim waktu itu, pernah ada rekamannya ya. Beliau nggak pernah mau dicium tangannya. Para murid-murid bertanya, Syekh, antum kenapa sih nggak mau cium tangan? Ya, kan termasuk ta'zimnya seorang murid sama guru, cium tangan. Nah, kita mau ta'zim sama antum. Kata dia, saya merasa belum layak dicium tangan. Antum ngelihat anak kan yang bagus-bagus aja. Anak merasa diri anak ini nggak benar, kotor. Saking tawadunya beliau. Ya, ini Allah tutupin aib-aib anak aja. Jadi antum nggak tahu aib-aib saya. Kalau Allah buka, antum pasti nggak mau cium tangan saya. Antum gak mau ngeludahin saya, pasti mungkin ngeludahin saya, ibaratnya gitu. Itu bukan berarti beliau tukang maksiat, bukan ya, tapi tawadhunya beliau begitu. Sama seperti ucapannya Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum, ya, la'alli arju minhum syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya cinta orang-orang soleh walaupun saya tidak termasuk dari kelompok orang soleh. Bayangin hadirin, Imam Syafi'i bilang dia bukan orang soleh. Kalau selevel beliau ngomong bukan orang soleh, ya kita apa namanya? Ya, toleh kali ya. Dia aja merasa dirinya tidak termasuk orang-orang soleh. Imam Syafi'i, ulama besar, imam mujtahid, ya, merasa begitu, saking tawadunya beliau. Saya berharap dengan kecintaan saya kepada orang-orang soleh, saya dapat syafaat dari mereka nanti di hadapan Allah. Coba begitu tuh. Nah, kita yang soleh kagak, alim kagak, merasa santai-santai aja gitu. Ya, sorga dah, sorga, tenang aja gitu dia bilang, sorga, tenang aja pasti sorga. Imam Syafi'i aja begitu, mengharap syafaat dari orang-orang saleh. Nah, kita coba bagaimana? Ya. Jadi ini hati-hati banget nih, ya. Nah, kembali ke sini, ya, kalau hewan itu tidak terhormat, keausan, biarin aja udah. Kalau dia nggak mau taubat, biarin dia mati, air pakai buat minum, kita minum hewan kita. Paham? Ya. Tarikus shalah, zani muhsan, wal murtad. Orang murtad termasuk hewan tidak terhormat. Orang yang sudah pernah Islam lalu keluar dari Islam, ini Islam marah banget nih syariat kita. Beda sama orang kafir asli, masih kita hormatin, gak diapa-apain selama dia gak jahat sama kita. Orang yang beda agama sama kita terus gak jahat sama kita, kita gak apa-apain, kita hormati dia. Tapi kalau ada orang Islam udah dapat hidayah, keluar dari Islam, ini dalam hukum syariat dihukum pancung. Fadribu, ya, unuqah, kata Rasulullah. Man ghayyara dinahu fadribu unuqah. Orang yang merubah agamanya, penggal lehernya. Nabi yang nyuruh penggal leher. Tanya, ente murtad ya? Ente pindah agama ente? Iya Pak Hakim. Tobat ente. Dosa. Nggak boleh. Ah bodoh. Hak saya. Oh, nggak mau pindah. Nggak mau tobat ya? Panggil Algojo? Enggak. Ntar dibilang kejam lagi. Hak asasi manusia. Enggak, bukan kejam ini.
Ini hukum Allah. Ya. Kalau ente udah milih Islam, ente tahu konsekuensinya. Ikutin aturannya, ikutin aturan mainnya. Kalau belum siap, jangan masuk Islam. Ya, ini Islam begitu. Ya, ini orang murtad tidak terhormat. Kalau keausan, minta minum, nggak mau balik ke Islam, biarin mati. Kasih kambing kita ya, buat minum. Ya. Yang ketiga, yang keempat, wal kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Ini tidak terhormat. Ingat ya, kafir harbi yang merangin kita. Kalau dia nggak merangin kita, terhormat. Tetangga kita Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Pekong, macam-macam dah. Ya, kafir, keausan, minta air sama kita. Ya, sedangkan dia nggak pernah musuhin kita. Bahkan tiap hari sehari-hari baik sama kita baik. Ya, minta minum dong, Ustaz, saya aus. Udah mati aja, mati dong, kafir. Nggak boleh begitu. Ya, kasih minum. Minum. Ya. Karena orang kafir asli terhormat. Beda sama kafir harbi, kafir yang merangin kita tidak terhormat. Kalau seandainya ada orang kafir yang merangin Islam, kausan, minta air, biarin mati. Karena dia merangin umat Islam. Yang kelima, wal kalbul akur, anjing galak. Ini termasuk hewan tidak terhormat. Ya. Ada anjing biasa gigitin orang mulu, ngejar-ngejar orang mulu, saat itu kausan. Minta air sama kita, biarin mati udah. Ya. Kenapa? Kalau dia segar lagi, kita digigit lagi sama dia ntar. Kalau dia udah kasih minum, gigit lagi, galak lagi. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, hewan tidak terhormat adalah wal khinzir, babi. Babi itu nggak terhormat. Babi, ya, B2. Babi nggak terhormat. Kalau ada babi keausan, kita mau kasih minum ya, hewan kita yang lain, biarin mati dia. Kasih yang lain. Bahkan kalau dari segi riwayat, nanti Nabi Allah Isa termasuk yang memberantas babi dan salib, mematahkan salib dan memberantas babi. Ya. Jadi babi tidak terhormat. Taib. Ini pengertian apa namanya tadi, hewan yang muhtaram. Ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Artinya hewan-hewan yang tadi selain 6 ini terhormat semuanya. Singa, macan, galak, Ustaz ya terhormat. Ya. Itu kalau butuh air kasih minum. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat pertama kan dikatakan wajib kalau airnya itu tergantikan, keluar lagi. Yang kedua, lebih dari hajatnya. Ya. Yang ketiga syaratnya, an yakuna hunaka kalaun qaribun minal ma. Di sana terdapat kala itu padang rumput, qaribun yang dekat, minal ma dari air. Ya. Ada padang rumput yang posisinya letaknya dekat dengan air. Walam yajid sahibul bahimah ma'an akhar, dan pemilik hewan ternak tadi ya, yang digembalakan tidak menemukan air yang lain. Ya. Bihaitsu ya'tin nas bi bahaimihim ilal kala fayahtajuna ilal ma. Jadi gini, kita punya air. Dekat sumur kita ada padang rumput, tempat mengembalakan kambingnya di situ. Di tanah padang rumput tadi nggak ada air lain kecuali air sumur kita, satu-satunya, nggak ada lagi. Ya. Nah ini gimana hukumnya? Maka kita wajib ngasih. Ya. Kalau saya nggak ngasih air, hewan saya keausan, saya bawa ke rumah lagi bisa mati. Nah, berarti wajib ngasih. Ya. Wa amma idza lam yakun hunaka kala muqaribun. Adapun saatnya di sana di dekat air tadi tidak ada padang rumput yang dekat, waja'u min makanin ba'id, dan ini pengembala kambing ini datang dari tempat yang jauh, qasdan dengan tujuan nyari air, fala yajibu alaihil badlu, maka nggak wajib ngasih. Nih beda ya gini. Ini sumur kita, di sini padang rumput. Orang-orang kalau mengembala kambing di sini dekat sama air kita. Kalau dia butuh air, kita wajib ngasih. Karena air itu hak bersama-sama. Walaupun air itu tanah kita, tapi itu hak bersama-sama. Ini karena dia dekat sama sumur kita. Tapi beda kalau seandainya ini sumur kita, tanah kita, orang datang dari sono, sengaja ke sini cuma mengambil air doang, padahal di sana kan bisa nyari tempat air lain. Ngapa jauh-jauh datang ke sini? Ini nggak wajib ngasih. Ya, kalau dia datang dari jauh dan di tempat yang jauh sebenarnya ada air, tapi sengaja punya air di kita, ini nggak wajib ngasih. Paham? Karena dia sengaja berarti ingin mengambil air dari kita, padahal di sana juga ada. Nah, ini nggak wajib ngasih. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, an la yatadarrar sahibul ma.
tidak menyusahkan, tidak membahayakan ya sahibul ma, tidak menjadi mendapatkan madarat. Siapa sahibul ma? Orang yang pemilik air, bidukhulil bahimah, dengan masuknya hewan ila ardi, ke tanahnya dia. Kapan dia wajib ngasih air? Di sini dia punya sumur, tanah dan sumur. Di sini padang rumput tempat pengembala kambing. Kan tadi katanya wajib ngasih air karena tanah padang rumputnya dekat sama dia. Iya, tapi kapan wajib? Selama hewan ini tidak menyengsarakan pemilik tanah. Kalau saya kasih izin, Ustadz, ini kambing, sapi, onta masuk ke tanah saya, tanaman saya acak-acakan, Ustadz, diinjek-injek, ya panen gagal mulu. Nah, berarti membahayakan pemilik air. Ini nggak wajib ngasih, ya. Kecuali misalnya dikasih selang, taruh dikeluarin tanpa merusak tanaman dia. Nah, ini nggak wajib ngasih. Tapi kalau nggak ada selang, dia harus masuk. Sedangkan kalau masuk, injek-injek tanaman dia, injek-injek kebun dia, rusak semuanya. Ya gara-gara mau minum, ini tidak wajib nggak? Jadi itu tergantung kesepakatan tuh yang memilih hewan. Bisa nggak ente jamin jangan ngerusak tanaman anak? Kalau nggak ngerusak tanaman anak kasih air. Tapi kalau nggak sampai ngerusak, maaf deh, cari tempat lain aja deh. Jelas nih? Jelas ya? Baik. Kama qala sahibu Sofatuz Zubat, sebagaimana telah dikatakan oleh pengarang kitab Sofatuz Zubat, wa malikul bi'ri awil aini badal 'alal mawashi lazzuru'i mafadal. Wa malikul bi'ri, dan pemilik sumur, awil aini, dan pemilik mata air, badal, wajib menyerahkan, 'alal mawashi, atas minumnya hewan-hewan ternak, lazzuru', tapi tidak wajib ngasih ke tanaman, mafadal, air yang lebih dari yang dia butuhkan. Ini tadi pembahasan yang tadi. Taib. Masail fil huquqil mustarakah, masalah-masalah dalam hak-hak bersama. Pertama, badlul kala, ya. Apakah wajib kita menyerahkan padang rumput? Kita punya tanah, ya, punya kita nih padang rumput. Untuk gembala kambing kan enak tuh, rumput banyak. Biasanya orang pengembala itu kan nyari padang rumput yang banyak rumputnya, gitu ya. Ini padang rumput punya kita. Ada orang bawa kambing mau masuk ke padang rumput kita, wajib nggak ngasih? La yajibu badrul kala kalma, nggak wajib menyerahkan ya padang rumput kalma seperti air. Artinya seperti air gini, ya, kalau air kan kita wajib ngasih dengan syarat-syarat tadi. Kalau padang rumput nggak wajib ngasih. Kenapa? Katanya bedanya annal kala la yustakhlaf fil hal, ya, wa zamanu ra'ihi yatul. Kalau air itu kan kalau diambil dia keluar lagi, dimbak keluar lagi itu air. Kalau rumput dimakan sama kambing orang lain, emang langsung numbuh lagi kan? Kagak, lama numbuhnya. Ini doror buat kambing saya. Kalau saya kasih padang rumput itu untuk kambing orang lain, besok kambing saya makan apa? Ya kan ntar nunggu lagi kapan? Sebulan, kambing saya udah kelaparan, udah mati yang ada. Nah, karena padang rumput tidak seperti air, tidak langsung tergantikan, maka kita nggak wajib ngasih padang rumput milik kita. Jelas? Ya, kalau punya kita beda sama air. Kalau air wajib ngasih. Itu pun kalau airnya bisa tergantikan. Ya. Yang kedua, badlul ma li zar'in wa syajari ghairihi, li zar'i wa syajari ghairihi yajuzu bi'iwadin aw bidun iwad. Memberikan atau menyerahkan air untuk tanaman atau pohon orang lain, tanaman ya, bukan orangnya, tanaman atau pohon orang lain, boleh ya itu menyerahkan air? Ya juzu, hukumnya boleh. Boleh kita serahkan bi'iwadin, dengan bayaran, au biduni iwadin, atau tanpa bayaran. Tadi kan gini, dikatakan dalam hukum awal itu, kita kalau ngasih minum ke orang lain, kita nggak boleh minta bayaran, karena dia punya hak di air kita. Ya, cuma kalau untuk tanaman, itu punya sumur, iya, terus ana mau bikin ini pengairan dari sumur ente, ya, buat apa? Buat sawah anak. Waduh, sawah mah banyak ini butuhnya nih, ya, bayar, boleh nggak bayar? Boleh. Ente boleh minta bayaran, boleh juga tidak minta bayaran. Tapi kalau untuk berhubungan sama ruh manusia, hewan, ini nggak minta bayaran, karena menghormati ruh, menyelamatkan ruh. Paham? Ya, beda hukumnya. Yang ketiga, la yajuzu bai'ul ma', tidak boleh menjual air biqadrir rayyi, seukuran lega minal atos, dari rasa haus. Ustaz, saya mau beli air, berapa mau beli air? Ya seukuran saya lega nih, nggak haus lagi. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, ya, nggak jelas.
fala budda, maka tidak bisa tidak, maka harus minat takdir, untuk adanya jumlah batasan, bikailin, dengan kail, takaran, wa nahwihi, atau contoh yang lain. Misalnya gini, ya udah ini mau beli air buat hewan, ya oke, berapa, seliter sekian, nah, kayak kita jual, atau segalon sekian, nah itu boleh. Nggak boleh pokoknya seleganya saya, orang kan lega beda-beda ya. Minum es kelapa, misalnya orang jual es kelapa, misalnya berapa es kelapa, pokoknya sampai antum puas 5.000. Bisa jadi 3 gelas dia puas, bisa jadi 4 gelas, bisa jadi setengah gelas, nggak jelas takarannya. Jadi harus ditakar berapa, segelas 5.000, segelas. Saya belum lega, ya beli lagi ya, segelas lagi gitu. Ya, bukan berarti pokoknya sampai saya puas ya, itu repot begitu tuh ya. Makanya dalam ijarah pun nggak sah ya. Saya minta tolong ente untuk ngurut anak, berapa bayarannya? Saya kasih duit 100.000, berapa jam? Oh, udah nggak usah pakai jam, sampai saya puas. Sampai puas kapan puasnya? Udah 2 jam Pak, udah ya capek, belum puas terus ya, nggak jelas bayaran, harus jelas ya. Makanya biasakan kalau kita transaksi sama orang, nominal itu penting banget. Jangan kita terlalu menggampang. Saya berkali-kali ngingetin saya dagang. Kadang ya orang suka menggampangkan masalah nominal. Misalnya nih, kita nyuruh orang misalnya ngerapiin bagian rumah kita yang rusak. Misalnya masang keran ya, bocor, misalnya kita mau betulin nih, atau masang nambel tembok. Kita nanya nih sama orangnya, nih ngerjain ini berapa kira-kira? Terus biasanya orang bilang gini, udah sama Ustadz mah gampang, sama Ustadz mah gampang. Bahasa gampang ini bahaya ya. Ya maksudnya gampang gimana ya, ntar dah kita omongin kalau selesai. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Pastiin dulu, karena gampang bagi dia belum tentu gampang bagi kita ya. Begitu selesai parkiran kita, tukang sehari 200, tiba-tiba kita kasih 200, dia bilang, maaf Ustadz, kurang. Biasanya 200, iya cuma kalau gini agak berat jadi ya 300. Wah, kita kan jadi nggak ngasih kagak enak, ngasih berat bagi kita. Dari awal perjelas berapa ente minta. Kecuali kalau dibilang ya, udah Ustadz, kalau sama Ustadz saya nggak pakai hitungan, dah terserah Ustadz aja sih ikhlasnya, itu lain cerita ya. Gocap nggak apa-apa, yang penting Ustadz yang ngasih saya mah ridho aja, itu lain cerita, itu namanya khidmah sama guru ya. Tapi kan nggak semua orang begitu ya. Kadang saya sama sebagian jamaah tuh, khususnya yang suka bantu saya ngerapin rumah, Septian misalnya, Sep ini rusak Sep, ya Ustadz ntar saya kesono, dia betulin kipas, dia betulin magic jar, dia betulin berapa Sep? Udah nggak usah Ustadz, jangan begitu Sep, nanti benerin servis. Ya nggak usah Ustadz, nggak usah deh ya. Kadang kita kasih, udah nggak usah Ustadz, nggak, bukan buat ente, buat anak ente. Itu balik, buat anak ente mah nggak usah, ini buat anak ente aja nih, buat jajan, baru dia mau. Nah itu lain, itu khidmah namanya. Ini kalau bahasa gampang tapi ntar minta bayaran, kan bingung kita. Berapa? Gampang Ustadz, pas jadi nih ponnya, lah mahal amat segini. Iya katanya gampang, ya segini Ustadz, biasa segini ya. Dari awal ngomong dong ya, jangan sampai satu pihak dirugikan. Berapa dulu ya, kalau emang ente mau ngebantu, ya bantu beneran. Saya emang nggak dibayar nggak apa-apa Ustadz, misalnya gitu. Taufan, saya emang ya sama teman kita mah anak bantu aja ya. Yang penting buat makan siang dah, itu kan gampang patokannya. Yang penting ada makan siang, ya udah bikinnya nasi padang, selesai. Ini kan enggak juga kadang orang ya, nggak bisa tuh kita akad seperti itu. Jangan menggampangkan, khususnya masalah nominal, itu sensitif ya. Ntar akhirnya gara-gara duit tinggal seberapa jadi berantem. Oh dasar pelit banget, kasih cuma 200, orang pada ngasih. Tadi bilang gampang, akhirnya habis itu nggak mau tegur-teguran, nggak mau tegur sapa gitu, gara-gara hal sepele itu. Jangan biasain begitu ya. Bukan berarti kita itu perhitungan, bukan perhitungan, menjaga perasaan orang. Jangan sampai kita salah. Saya selalu bilang begitu, jangan bilang gampang ya. Saya takut salah. Kalau antum nyebut nominal, saya bisa mikir mampu apa enggak. Kan ya mungkin bagi customer dia yang lain gampang, namun kita belum tentu gampang. Biasanya juga 400, bagi dia 400 encer, bagi kita 400 mikir. 400 udah gede juga ya. Ngomong dulu berapa kira-kira ya. Kalau emang ditentuin nominal sekian, nah kita mikir dulu, saya mikir dulu ya. Ya udah oke dah. Nah itu kan enak jadi.
Jadi kalau belum ada gambaran, gampang itu sampai selesai perasaan nggak tenang. Terberapa ya, gampang soalnya. Ya. Kadang kalau benar-benar gampang sih enak, tapi kadang nggak begitu orang. Ya, beda-beda orang. Nah, itu diperjelas. Ya, harus jelas. Akadnya harus jelas. Apa? Hukum apanya itu? Ijarah begitu batilah tuh. Hukum ijarah begitu batal. Tapi kita sebenarnya dalam segi fikih itu wajib memberi ujratul mithl. Ya, kalau pekerjaan udah selesai, ijarahnya nggak sah karena nggak ditentuin berapanya. Tapi kita bagi yang meminta jasa dia memberikan ujratul mithl. Ujratul mithl itu bayaran yang sepadan. Biasanya kerjaan begini berapa nih normalnya? Pego, dia minta 300. Oh, saya nggak mau ngasih 300. Pego, orang di mana-mana pego kok. Nah, itu wajib. Lebih nggak boleh. Cuma kan dari kejadian itu kan ntar yang ada kita jadi sama temen, apalagi teman sendiri, jamaah sendiri, akhirnya jadi ya perasaan tuh ada gedeknya gitu. Kurang ajar banget, bilang gampang, ustadznya dimahalin gitu, kan ada perasaan gitu. Ntar muridnya kayak gitu, dasar ustadz pelit, ya duit banyak nggak mau ngasih jamaah gitu, perasaan begitu ada. Nah, itu dari awal jangan begitu kalau akad sama orang, biar kata saudara, biar kata teman, apalagi kalau ada hubungan begini nih, ini nggak ada saudaranya. Nah, all you can eat, kita bayar sekian, makan bebas, gitu ya. Itu kan gini, itu berarti udah ada kerelaan dari penjual, udah ada kerelaan dari penjual. Ya, tapi dia juga punya syarat, nggak boleh bawa pulang, bisa gitu kan? Nggak boleh dibungkus, makan di situ, ya. Kan dia udah punya perkiraan orang perutnya kuat seberapa sih? Ya, 100.000 dimsum, 100.000 all you can eat. Paling berapa biji sih orang? Kadang kita nafsu aja tuh, ya. Di mall itu 150 all you can eat. Makanannya makanan yang Jepang gitu tuh, yang grill gitu. Nah, ya gitu tuh. Ya yang pakai kuah, pakai bakar gitu. Itu pertama kita waktu itu beli pikir kayak murah nih, ya. Baru makan sekali 2 kali udah kenyang. Ya, pas pulang rugi juga ya, gak kuat makan gitu, ada perasaan rugi. Cuma hal seperti itu bagaimana? Ya sebenarnya boleh saja karena dia sudah meridhoi barangnya itu dijual dengan harga sekian. Apa aja bebas, ya silakan, itu haknya sih penjual. Boleh, nggak masalah. Ya. Cuma kitanya aja dari rumah jangan makan dulu. Jadi bener-bener lapar. Yang ada kan ngambil banyak-banyak kagak kemakan, ini antaranya dari mubazir tuh. Kita juga kalau makan di tempat all you can eat begitu, ambil seperlunya dulu, jangan keburu nafsu. Tetap aja kan hitungan per orang. Iya, jadi ajak jamaah bukan berarti all you can eat 100.000 ngajak 10 orang, enggak, 1 orang 10.000. Kecuali anak kecil. Nah, itu saya waktu di Cipete Raya tuh, apa nama tempatnya itu ya? Itu ukuran Aira itu nggak dicas. Arbi kena, malah dia masih anak-anak, badan gede kan, ya kena juga Arbi itu, karena badannya segede saya. Nah, saya pernah ngajar, tahu itu bajunya Arbi, baju Arbi nih, ya Arbi pakai baju saya, waduh, coba saya bilang, baju saya udah sama-sama Arbi, ya padahal baru kelas 5 tuh. Nah, kalau Aira gratis tuh, jadi kita makan cuma bayar 3 orang, ya, yang makan 6 orang boleh, karena gratis masih kecil. Gitu. Tapi bukan berarti ojok jamaah, kalau jamaah gede-gede bayar semua atu-atu. Ya, paham ya? Jadi boleh akad begitu karena itu haknya penjual, mau jual berapa terserah. Ya, baik. Kemudian ya juzu syurbu, boleh minum, wasaqyud dawab, dan memberikan minuman kepada hewan, minal anharis shaghirah, dari kali sungai yang kecil. Wa kadzal abar, demikian juga sumur-sumur al mamlukah yang dimiliki, idza lam yahsul, apabila tidak menghasilkan dororun lima likiha, untuk pemilik sumur-sumur tadi. Boleh nggak kita minum air orang, ya, atau memberikan minuman kepada hewan kita dari sumur orang yang punya orang, atau kali-kali kecil yang punya orang? Boleh nggak? Boleh, selama tidak memberikan madarat buat pemiliknya. Ya, maka walaupun boleh, tapi dari segi fikih ya izin dulu lah, ya. Dari segi fikih ini kan, ini fikih begini ya, tapi dari segi tasawuf kan nggak begitu. Oh, kata fikih boleh, iya boleh, cuma adabnya tuh izin dulu. Sama seperti Imam Waqi' yang makan apel yang terbawa arus sungai, dia makan itu apel, bapaknya Imam Abu Hanifah, ya. Lalu bukan Imam Waqi'-nya, muridnya Imam Waqi', ya.
Lalu setelah makan buah apel itu, yang tadinya hafalannya cepat jadi lama, yang tadinya ibadah rajin jadi rada malas. Maka dia bertanya, sa'altu waqi'in an su'i hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi lianna ilmullahi nuran wa nurullah la yu'ta li'asi. Saya bertanya sama Imam Waqi', ya, ini saya kok susah yang ngapalin, kenapa ya? Guru saya bilang, tinggalkan perbuatan maksiat, karena ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan pada orang yang maksiat. Akhirnya dia mikir, saya salah apa ini ya? Ingat, dapat apel, nemu apel di sungai, dia makan. Akhirnya ini kali kesalahan saya nih, ya. Akhirnya dia mau minta ridha, minta maaf kepada pemilik apel tersebut. Diikutin tuh aliran sungai. Nih sungai dari sono, diikutin tuh. Siapa ya kira-kira ada punya pohon apel? Dan itu berjalan jauh. Sampai akhirnya ketemu satu rumah, depan rumahnya ada pohon apelnya di pinggir kali. Jadi kalau berbuah kadang nyemplung ke sungai. Nyampelah di situ. Ditemuin pemilik pohon apel itu, Bapak yang punya apel ini? Iya. Kenapa? Gini Pak, saya mau minta maaf sama antum. Antumnya minta maaf apa? Kan kenal juga sama saya enggak? Itu dia. Saya tanpa saya sengaja mendapatkan apel punya Bapak kayaknya. Kayak saya lihat pohon apel punya Bapak doang. Sepanjang sungai nggak ada yang punya pohon apel, Bapak doang. Jadi saya berasumsi ini pohon apel punya Bapak. Jenisnya pun sama. Terus maksudnya gimana? Semenjak saya makan apel itu Pak, hafalan saya susah. Saya santri, saya kalau menghafal dulu cepat, setelah makan apel itu hafalan saya susah. Kata guru saya, mungkin ada perbuatan maksiat yang saya kerjakan. Saya pikir ini maksiat saya ini. Saya makan apel tanpa minta ridho dari pemiliknya. Nah, ya. Akhirnya nih bapak ini mikir, wah ini santri nggak sembarangan ini. Ya, santri luar biasa. Dikejar tuh pemilik apel, saya minta maaf. Akhirnya kata bapak itu, baik saya maafkan, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Ente harus nikah sama anak perempuan saya. Oh, itu dol. Ente harus nikah sama anak perempuan saya. Ya, cari apa dol? Ya. Udah gitu, wah kok gitu Pak? Ya itu syarat saya. Terserah saya dong. Saya mau memberikan maaf, mau apa enggak? Enggak ada cara lain. Ya enggak ada. Kalau mau itu. Karena nih bapak ini yakin ini anak pemuda ini anak pemuda yang soleh. Ya. Akhirnya ya udah dah, kalau memang syaratnya itu saya mau nggak mau saya sanggupi. Tapi ya ente dengar dulu, kondisi anak saya ini buta, tuli, bisu, lumpuh. Oh, lengkap dah tuh. Buta, tuli, bisu, lumpuh, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak. Jadi begitu doang Pak. Tepar. Iya anak saya begitu kondisi. Mau apa enggak? Kalau ente mau nikah sama dia, ana maafin. Ya kesal. Masuk gara-gara apel doang Pak saya nikah sama anak begitu? Iya itu syaratnya. Akhirnya pikir-pikir, tapi dimaafin kan Pak? Iya, ya udah dah. Yang penting dimaafin, saya mau dah. Langsung akad. Begitu akad nikah, silakan masuk ke kamar, anak saya di dalam. Begitu masuk kamar, dia lupa, dia baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari kamar terjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget dia. Wah, salah kamar nih. Dia lupa, anaknya kan tuli, bisu. Wah, bukan ini nih. Balik lagi, Pak. Kayak saya salah kamar Pak. Kenapa? Kayak bukan itu Pak. Itu doang kamar itu anak saya. Itu doang satu-satunya. Dan kamarnya itu. Enggak Pak. Salah pasti. Kenapa salah? Tadi saya lupa saya baca salam. Ada panggilan. Ada jawaban dari kamar. Kan Bapak bilang anak Bapak bisu, tuli. Itu kan berarti dia bisa dengar Pak. Dan bisa jawab. Kata Bapak itu, enggak itu dia. Benar Pak? Iya. Dah masuk. Begitu masuk, sang istri ngelihat suaminya datang, langsung berdiri menyambut suaminya, ingin cium tangan. Kabur lagi dia. Pak, salah Pak, salah. Salah Pak, bukan ini pasti Pak kabarnya Pak. Kenapa? Orang nyamperin saya, mau cium tangan saya. Ya. Kata Bapak, itu anak saya. Kan Bapak bilang bisu, tuli, buta, lumpuh. Ini enggak semua. Ngelihat, dengar, ngucap, ya, dengar, gerak. Kata Bapak itu, maksud saya dia bisu itu dia nggak pernah ngomong yang buruk-buruk. Ya. Isinya kerjaannya baca Quran, zikir aja sehari-hari. Maksud saya buta, matanya nggak pernah lihat yang haram-haram. Dia nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Ya. Tuli pun begitu, nggak pernah dengar hal-hal yang Allah haramkan, nggak pernah dengar ghibah, namimah, nggak pernah. Kakinya lumpuh, tangan lumpuh, nggak pernah bergerak mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan, nggak pernah tangannya berbuat maksiat, kakinya nggak mau pernah berbuat maksiat.
Oh maksudnya itu. Jadi itu benar anak bapak? Iya itu anak saya. Ya udah langsung. Nah, akhirnya dari pernikahan itu lahirlah imam besar Imam Abu Hanifah. Menurut riwayat Imam Abu Hanifah, ada juga mengatakan Imam Syafi'i. Jadi pasangan orang-orang yang soleh dan solehah. Ini pengaruh, milih pasangan itu pengaruh kepada anak-anak kita. Jadi anak soleh apa solehah itu enggak dari mana? Dari apa bibitnya itu. Bibitnya siapa ini? Keturunan siapa ini? Ya. Baik. Kemudian walau ash'ala, ya, apabila seseorang menyalahkan naron api fi hatabin mubah, di kayu bakar yang mubah. Dia ada orang nyalain api, ya, dan itu kayu dapat di tanah yang enggak ada pemilik, ya, mubah, ya, punya bebas, ya. Lam yamna ahadan, maka yang menyalakan api tidak boleh mencegah seorang pun minal intifa' biha, dari mengambil manfaat dari api tersebut. Wal istisbahi minha, dan juga mencari cahaya minha, dari api tersebut. Kita misalnya di hutan nih, ya, terus kita ngumpulin kayu bakar, kita nyalain tuh, ya. Ini kan tadi asal dalilnya itu kan air, padang rumput, api itu milik kaum muslimin, gitu kan, ya, rame-rame tuh. Nah kalau ada orang bakar kayunya kayu mubah, bukan punya dia juga ngambil, nemuin, dibakar. Nanti kalau ada orang ingin ngambil manfaat, misalnya supaya nggak panas, ente sendiri, cuma kelompok ente nih, ya, pendaki gunung atau ya pengen camping, tiba-tiba ada orang lain datang, mas saya nimbrung sini ya biar nggak dingin, ente nggak boleh mencegah, nggak boleh ngelarang, oh, jangan bikin sendiri, nggak boleh, karena kayu itu punya Allah, bukan milik ente. Paham? Jadi kalau ngambilnya kayu mubah, kayu nggak ada pemiliknya, ada orang pengen ngambil manfaat, pengen supaya nggak gelap, supaya hangat badannya, ente nggak boleh larang. Iya, bareng-bareng sini, bareng-bareng mas, nggak apa-apa, nggak boleh dilarang. Yang keenam, lau ash'ala naron fi hatabin lahu, kalau dia menyalakan api di kayu milik dia, kayu beli nih, dia beli kayu, itu kayu punya dia, falahul man'u, maka boleh bagi dia melarang minal akhdhi minha, dari mengambil manfaat dari api tersebut. Mas, saya numpangnya biar nggak dingin, enak aja, tahu gue beli kayu, cari sendiri, ya, boleh gitu, karena kayu punya kita. Tapi kalau kayu kita dapat nggak ada pemiliknya, di hutan misalnya kita ambil, itu nggak boleh kita larang orang lain untuk mengambil manfaat dari api tersebut. Jelas nih? Nah ini pembahasan hukukul musyarakah, hak-hak yang dimiliki bersama: air, padang rumput untuk mengembala hewan, yang ketiga api. Pembahasannya sampai sini. Ada pertanyaan? Nanti pembahasan berikutnya al-ma'din. Ma'din itu ya barang tambang, sebenarnya nggak barang tambang, ya, mineral, sesuatu yang Allah keluarkan dari tanah, ya, seperti minyak bumi, misalnya yang di Gunung Kapur, ya, kapur atau bauksit, ya, atau aspal, itu punya siapa itu? Nah ini kita bahas, apakah bisa kita miliki atau enggak. Cuma kembali lagi ini secara syariat, ya. Kalau secara hukum negara, ya tetap aja punya negara, gitu, ya, kita nggak bisa miliki. Punya tanah dibikin lapangan bola. Iya. Terus? Ya kan ada rumputnya maksudnya itu. Oh enggak, ini yang dimaksud padang rumput di sini, pada tanah nggak ada pemiliknya, lalu ada rumputnya dipakai buat mengembalakan kambing. Nah itu milik bersama-sama. Jadi kita nggak boleh ngelarang orang, jangan cari barang lain. Enggak, sama-sama. Kecuali tanah udah punya kita beli, ya, punya kita pagar, udah kita beli, kita pagar. Ini boleh nggak orang lain beternak di situ? Kalau padang rumput kita berhak melarang. Kalau punya kita, jangan kok melarang. Ente kalau ente makan kambing ente, kambingannya makan apa? Nah, itu boleh. Beda sama air. Kalau air kan ya bisa tergantikan. Dia minta air keluar lagi, minta air keluar lagi. Tapi kalau padang rumput kan enggak. Itu kalau milik kita. Tapi kalau nggak ada pemiliknya, bebas, siapa aja juga boleh. Nggak ada berhak melarang karena punya bersama-sama. Nah itu tadi kan kita misalnya kita wajib memberikan air, tapi kalau sapi-sapi tadi masuk ke perkarang kita, ngerusak tanaman kita boleh ngelarang, nggak wajib ngasih. Itu bang pelit banget, bukan pelit pak, tanaman saya hancur semua, belum panen udah hancur, rugi saya, itu boleh kita ngelarang. Tapi kalau tertib, ya, kalau nggak dipagar, ya, benar. Jelas? Ada lagi? Cukup? Baik.
Nanti insyaallah kita membahas masalah mineral atau benda-benda yang keluar dari tanah, ya barang tambang segala macam. Begitu juga buah yang misalnya orang punya pohonnya itu melebihi pagar, terus buahnya jatuh. Nah, itu gimana hukumnya itu? Insyaallah dibahas di kajian kita berikutnya. Juga akan membahas mengenai bab wakaf. Ini wakaf agak panjang nih, karena banyak orang nggak ngerti hukum wakaf. Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dalam kesehariannya, ibadahnya, muamalahnya berjalan sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap semua aktivitas kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم ya Rabbana cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji
pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله ها يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها الله بها يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, pengumuman kita kan kemarin memberitahukan bahwasanya pengajian bulanan di Legoso malam Rebo ketiga ya. Saya lupa tuh ada undangan ceramah Maulid di Cilandak. Kalau seandainya pengajiannya di sini nggak masalah. Jadi habis ngajar saya ke sana. Cuma kalau pengajiannya di Legoso jauh jaraknya, jadi takut telat. Jadi mungkin untuk pengajian Legoso diundur jadi malam Rebo keempat, gitu ya. Jadi besok tetap di sini di masjid kajiannya fikih, malam Rebo keempat di Legoso kajiannya tasawuf. Itu. Jadi saya biar habis isi kajian, mungkin sampai 8:30 atau ya, saya langsung hadir maulid, ceramah maulid di Cilandak, gitu. Nggak apa-apa ya? Nah, taib. Nanti mungkin yang Nurul Fatah biasa geser ke minggu ketiga, jadi dia minggu ketiga di sana, ke sana. Untuk bulan depan bisa kita tetapkan lagi seperti jadwal yang kita sepakati sebelumnya. Demikian, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.